Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Ibu bapak saudara sekalian dimanapun berada, bersyukur atas nikmat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Di sini kita akan membicarakan madu asli yang dahsyat khasiatnya untuk segala penyakit. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl bahwa yang keluar dari perut lebah Allah SWT jadikan penyembuh bagi manusia. Ini adalah pernyataan dari pencipta langit dan bumi, penguasa segalanya. Maka kita tidak perlu ragu lagi dengan khasiat daripada madu. Tapi madu yang keluar dari perut lebah. Bukan yang lain-lain, bukan yang campuran sirup, bukan yang campuran gula, bukan yang direkayasa, tapi yang keluar dari perut lebah Allah SWT jadikan penyembuh bagi manusia. Alhamdulillah, pengalaman di lapangan para pelanggan juga banyak yang merasakannya. Insya Allah di channel ini nanti kita berbagai penyakit akan kita ulas testimoninya dan nanti tata cara ikhtiar untuk penyembuhannya. Karena walaupun madu ini penyembuh untuk segalanya, tapi pengalaman di lapangan kalau cara minumnya dengan trik-trik khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, pengalaman khasiat itu lebih cepat dirasakan daripada minumnya hanya sekedar asal minum. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak panjang lebar di sini. Pada saat ini kita akan khusus membicarakan ciri-ciri madu asli, supaya di antara kita ini tidak kebingungan lagi berusaha untuk mendapatkannya. Madu asli sudah jelas yaitu yang keluar dari perut lebah. Maka apabila kita memiliki sarang lebah sendiri atau mengetahui secara langsung pengambilan daripada madu itu, maka kita ini bisa menyaksikan, bisa mengerti bahwa itu adalah madu yang asli dan murni. Yang jadi masalah, kita ini tidak punya lebah sendiri dan jauh dari pemanenan madu, kita terkadang hanya membeli. Maka bagaimana kita ini untuk mendapatkan madu asli? Salah seorang yang menggeluti masalah herbal, saya sering menyimak videonya Dr. Zaidul Akbar. Beliau mengatakan di antaranya cara untuk mendapatkan madu yang asli adalah yaitu secara langsung yang pertama, yang kedua dengan membeli atau melalui orang-orang yang jelas sanadnya. Maksud jelas sanadnya di sini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Begitu. Orang yang bisa dipercaya, kemudian kita tanyakan bagaimana ini madunya asli. Kalau beliau mengatakan asli, maka itu bisa kita percaya. Tapi kalau orang yang kita percaya, gimana ini asli? Dia juga mengatakan saya juga enggak tahu persis, saya juga bingung, saya enggak. Nah ini maka kita agak ragu. Maka caranya adalah kita nyari sanad orang yang bisa kita percaya kejujurannya, ibadahnya, amanahnya, akhlaknya. Maka orang yang seperti itu, insya Allah dia itu menjadi perantara wasilah kita mendapatkan madu. Ini kita bisa bersangka baik, berhusnudon. Tapi kalau dari orang yang ibadahnya diragukan, kejujurannya, akhlaknya kurang terlihat, ya kita ini ragu juga. Begitu, maka bagus
membeli kepada orang yang dikenal kebaikannya. Di samping itu kita juga perlu untuk mengetahui sendiri di antara ciri kriteria madu yang asli. Misalnya dengan melihat kondisi madunya. Maka saya menulis di sini, tapi tulisan di sini adalah mohon maaf versi saya berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Kalau ada para ahli, orang yang lebih kompeten memberikan masukan, ya saya masih terbuka. Begitu. Ciri-ciri madu asli yang saya pahami, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang saya tulis di sini. Yang pertama, cepat reaksinya untuk mengatasi penyakit lambung. Karena saya sendiri pernah mengalami gangguan lambung, maka di antaranya saya ngecek madu itu gimana kualitasnya. Saya laparkan sampai terasa perih. Kemudian setelah perih, saya segera minum. Kalau perut terasa perih, kemudian dengan wasilah minum madu, dalam waktu singkat perihnya ini lega. Nah ini insya Allah madunya ini berkualitas. Tapi begitu minum kok perihnya masih bertahan, kayak mau orang mencret, melilit, mual dan sebagainya, kok masih itu belum hilang-hilang. Minum lagi juga belum hilang-hilang, ini agak diragukan. Itu yang pertama, cepat mengatasi gangguan saluran pencernaan, di antaranya asam lambung, mah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, madu itu asli atau tidak adalah aman dikonsumsi penderita diabetes. Penderita diabetes ini dalam kehidupannya berusaha menghindari yang manis-manis, gula. Tapi kalau manisnya madu, pengalaman saya di lapangan, dengan meminum madu asli justru malah kondisinya makin membaik, lemes-lemesnya itu, loyonya itu hilang sehingga kuat. Maka banyak pelanggan kami yang tadinya udah tenaganya kurang, lemes-lemesan, tapi pelanggan kami yang menderita diabetes, alhamdulillah sekarang ini banyak yang bisa beraktivitas lagi. Kebanyakan pelanggan kami orang kampung, bertani di sawah, perlu tenaga yang ekstra kalau ke sawah, tapi mereka alhamdulillah kuat lagi. Ini semua alhamdulillah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan diantaranya mereka wasilah ikhtiar minum madu. Kemudian ciri yang ketiga, madu asli itu kalau diminum, di lidah rasa manisnya cepat hilang, tapi di tenggorokan rasanya itu agak lama. Tapi di tenggorokan rasanya itu agak panas atau anget, atau kalau tenggorokannya itu ada kotoran akan terasa gatal-gatal. Tapi nanti tidak lama gatal-gatalnya akan hilang, larut insya Allah bereaksi dengan madu menjadi lega, sehingga serak-serak pun menjadi lega, suaranya pun insya Allah akan menjadi jelas lagi, yang esak, yang serak-serak begitu. Ini ciri yang ketiga, di tenggorokan akan terasa panas, tapi manisnya di lidah cepat hilang. Tapi kalau minuman yang lain, minuman yang seperti gula, sirup, manisnya di lidah itu agak sedikit lama, lebih lama bertahan daripada manisnya madu. Kalau manisnya madu cepat hilang. Tapi kalau minuman yang lain, kopi, teh dan lain sebagainya, di tenggorokan nggak begitu terasa, hanya seolah lewat saja. Tapi kalau madu ada terasa agak panas, hangat. Atau kalau tenggorokan kita sedang tidak bersih, akan terasa gatal, tapi ini adalah proses reaksi pembersihan tenggorokan kita. Nanti kalau tenggorokan kita bersih, gatalnya akan hilang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila dimasukkan ke dalam freezer, kulkas freezer, lemari es, maka tidak beku, tidak keras, hanya sedikit mengental saja, tapi tidak beku, tidak keras. Itu madu yang asli. Kemudian diantaranya lagi, kalau dicampurkan dengan kuning telur, maka kuning telur ini bau amisnya akan hilang, rasanya akan enak seperti
telur yang sudah matang begitu. Kemudian ciri yang selanjutnya, bekas ya, ini bekas tempat madunya ini ketika madunya habis, bekasnya ini dikocok-kocok dengan air itu cepat bersih. Tidak ada yang lengket nempel di botolnya. Tapi kalau setelah madu habis, kemudian ada yang lengket di sebelah sini, ini atas begitu. Nah, begitu madu menurun tidak bersih, maka ini dimungkinkan madu itu ada campurannya. Begitu. Itu 5 ciri untuk kita mengetahui madu itu asli atau tidak. Yang pertama, cepat reaksi atau beres, khasiatnya dirasakan itu cepat untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti mah, lambung, makan tidak enak. Kalau makan tidak enak itu caranya dengan minum agak dikumur biar seluruh lidah itu terasa, pelan-pelan baru ditelan. Kalau makan tidak enak itu mensolusikannya kayak gitu, diulangi 3 kali. Insya Allah minum pertama nanti udah ada perubahan sedikit. Minum lagi nanti setelah beberapa jam atau mungkin kalau pagi, siang, sore begitu minum. Insya Allah seringnya sekitar sehari udah teratasi kalau makan tidak enak. Tapi ini kembali lagi ke ciri madu yang asli nanti kemana-mana. Kemudian yang pertama reaksi untuk saluran pencernaan lambung itu cepat. Yang kedua aman untuk penderita diabetes bahkan malah mengobati. Kemudian yang ketiga di tenggorokan terasa hangat. Kemudian yang keempat dimasukkan freezer kulkas itu tidak beku. Kemudian yang kelima botol bekasnya atau tempat bekasnya hanya cukup dikasih air, dikocok-kocok maka akan bersih. Tapi kalau dikasih air, dikocok-kocok kemudian airnya dibuang, kok kotorannya itu susah bersih, ini saya ragu kemungkinan yang nempel-nempel itu bagian dari campurannya. Kemudian ada berbagai kata yang katanya sebagian orang mengatakan itu ciri madu asli, tapi mohon maaf kalau saya berpendapat itu adalah mitos. Apa itu diantaranya? 1, bahwa madu yang asli katanya tidak disemuti. Kalau yang saya pahami, madu yang tidak disemuti adalah madu yang umurnya kurang dari 27 hari itu. Umur di sarangnya, di kangsinya, apa itu? Tempat tawon namanya, rumah tawon. Di rumah tawonnya itu dikumpulkan oleh tawon masih kurang dari 27 hari, kemudian diambil oleh manusia. Nah, itu madu asli juga, cuma belum cukup umur. Dan secara umum kualitasnya ini masih kurang. Untuk penyembuhan ini masih lebih bagus yang sudah cukup umur. Karena apa? Madu yang belum cukup umur itu mudah terfermentasi. Sehingga dari fermentasi itu menghasilkan gas, yang gas itu apabila dihirup oleh semut, semut itu kurang suka sehingga semut itu akan mundur. Tapi kalau madu itu sudah cukup umur, agak lebih tahan lagi, tidak mudah terfermentasi, lebih tahan gitu, sehingga tidak mengeluarkan gas yang membuat semut itu mundur, sehingga semut itu suka. Apalagi semut itu suka kepada yang manis-manis. Kadang di bunganya saja, di pohonnya saja itu juga disemuti. Begitu. Nah, jadi menurut pendapat saya itu adalah mitos. Atau madu yang belum cukup umur. Kalau sudah cukup umur, semut berani mendekat. Kemudian ada yang menurut pendapat saya mitos lagi, kalau ditaruh suatu wadah, dikasih air sedikit, digoyang-goyang, akan membentuk seperti sarang lebah, pentagon. Kalau itu pendapat saya itu adalah mitos. Karena apa? Yang digoyang-goyang membentuk pentagon itu tidak hanya madu saja. Sesuatu yang lebih kental daripada air ditaruh dalam suatu wadah, kemudian ditaruh air, maka digoyang-goyang,
ini akan membentuk bentuk seperti pentagon, asal lebih kental dari air. Saya juga pernah mencoba cairan pembersih piring itu saya taruh di suatu wadah, kemudian saya kasih air, saya goyang-goyang, itu juga membentuk seperti sarang lebah. Hanya saja karena cairan itu warnanya hijau atau biru, sehingga warnanya nggak kuning seperti madu. Nah, hanya beda warna saja. Tapi karena lebih kental, itu walaupun bukan madu, digoyang-goyang itu juga membentuk seperti pentagon. Kemudian kalau dikorek itu itu mudah terbakar. Itu menurut saya juga mitos. Karena saya pernah dulu di awal-awal mengenal madu yang asli, saya mencoba membuat campuran antara 1 sendok madu dengan 1 sendok gula pasir. Kemudian saya itu di atas kompor sampai mendidih. Setelah dingin, ya semut juga datang. Kemudian saya lumuri pada korek jeros itu. Saya lumuri di korek jeros, kemudian saya gosokkan ke itu wadahnya, maka tetap nyala juga. Begitu. Jadi itu menurut pendapat saya adalah mitos. Kemudian kalau diteteskan pada kertas maka tidak tembus. Nah, menurut pendapat saya itu juga mitos. Karena apa? Itu tergantung daripada kekentalan. Karena yang saya coba itu yaitu antara gula pasir dengan madu, saya campur, saya panasi, saya membuat sendiri, itu adalah campuran. Kemudian saya teteskan di kertas, itu juga nggak tembus. Begitu. Tapi saya pernah mendapatkan madu karena itu panenan musim hujan, sehingga encer madunya itu tembus di kertas itu. Nah, jadi menurut pendapat saya beberapa hal ini adalah mitos saja. Keterangannya tadi saya jelaskan, yaitu yang membentuk seperti sarang lebah pentagon, kemudian disemuti atau tidak, terbakar atau tidak, kemudian apa itu satunya lagi, nah, itu adalah mitos. Demikian sekedar ulasan sharing dari saya. Simak video dari kami untuk mengenali bagaimana madu asli, sehingga bisa kita jadikan wasilah ikhtiar untuk solusi sehat bagi kehidupan kita, sehat tanpa obat, berkah nikmat dunia dan akhirat. Namun apabila saudara semua agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan madu yang asli, kami juga memasarkannya, dan saya beri merek madu santri, kepanjangan dari Sifa Alami, Nektar Tawon, Resep Ilahi. Saya berani membuat channel video seperti ini juga disebabkan karena banyaknya pelanggan kami yang cocok. Namun saya agak sedikit kesulitan memasarkannya, khususnya kepada orang yang belum dikenal. Karena saya dalam memasarkan madu ini, saya datangi orang, saya mohon untuk mencicipi. Setelah itu saya jelaskan sedikit mengenai perkara madu, kemudian kami pamit. Kalau orang itu kebetulan menderita gangguan pencernaan atau lemas atau loyo, rata-rata karena dalam beberapa menit saja terasa khasiatnya, rata-rata ketika saya pamit beliau itu beli gitu. Tapi kalau itu mempunyai keluhan kesan-kesan yang lain, maksudnya seperti pegel dan lain sebagainya, ini memang untuk penyembuhannya perlu proses agak lama. Kadang-kadang hanya 1-2 yang beli. Tapi kalau gangguan pencernaan, kebanyakan itu membeli. Karena dalam beberapa saat saya bersilaturahmi, ngobrol, setelah beliau tak suruh nyicipi, ngobrol, kemudian saya pamit, rata-rata sudah ada reaksi, sehingga kebanyakan itu beli. Tapi kalau saya datang kepada orang yang belum kenal dengan saya mohon untuk mencicipi, banyak yang ketakutan. Wong belum kenal jenengan ini siapa gitu. Nah, ini benar apa enggak, jangan-jangan ada racunnya atau gimana begitu. Itulah sebabnya saya membuat channel ini, sehingga mudah-mudahan
pengembangan atau pemasaran pengenalan madu ini kepada khalayak lama ini lebih cepat luas. Begitu. Insyaallah demikian saja. Apabila ada manfaat daripada keterangan saya ini, saya berharap sudah ada berkenan untuk subscribe dan share untuk berbagi pengetahuan kepada sesama, sehingga nanti ada kemudahan untuk mencari madu yang bisa digunakan untuk syariat kesembuhan daripada keluhan kesehatan kita. Demikian, segala khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.